Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Srina Widiawan dari kelas 11 IPS 1. Ingin menjelaskan tentang PPT yang pernah saya jelaskan di minggu lalu. Menjelaskan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Ciri-ciri dari kelompok sosial yaitu ada 7. Yang pertama, adanya individu yang berinteraksi. Yang kedua, pihak luar menggantikan individu yang berinteraksi sebagai sebuah anggota kelompok. Yang ketiga, terdapat hubungan timbal balik. Yang keempat, mempunyai nilai dan norma yang disepakati bersama. Yang kelima, mempunyai rasa solidaritas dan kebersamaan. Yang keenam, mempunyai kesamaan visi, tujuan, dan juga misi. Yang ketujuh, bersistem dan berproses. Dasar terbentuknya kelompok sosial yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor kepentingan yang sama. Yang kedua, faktor kesamaan daerah dan juga tujuan. Yang ketiga, faktor geografi. Yang keempat, faktor kesamaan daerah asal. Ada juga faktor internal dan eksternal. Faktor internal ada 4, yaitu yang pertama, adanya konflik antar anggota kelompok. Yang kedua, perbedaan paham. Yang ketiga, perubahannya struktur kelompok sosial. Yang keempat, pergantian anggota kelompok. Dan faktor eksternal yaitu ada 3, perubahan situasi sosial, perubahan situasi ekonomi, dan juga perubahan situasi politik. Klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok sosial yang bisa diketahui berdasarkan cara terbentuknya, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Mari kita simak apa saja yang termasuk kelompok semu dan kelompok nyata. Ciri-ciri kelompok semu ada 5. Yang pertama yaitu proses terbentuknya yang spontan. Yang kedua, tidak terorganisir dalam satu wadah tertentu. Yang ketiga, tidak ada interaksi manapun komunikasi secara terus-menerus. Yang keempat, tidak ada kesadaran berkelompok. Yang kelima, kehadirannya tidak konstan. Jenis-jenis kelompok semu. Jenis-jenis kelompok semu ada 3, yaitu yang pertama kerumunan, yang kedua massa, yang ketiga publik. Arti dari kerumunan yaitu kerumunan sosial atau sosial agregatnya adalah sekumpulan orang yang berada di satu tempat dan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Massa adalah ciri-ciri massa adalah orang yang anonim dan heterogen, tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, tidak memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Publik. Ciri-ciri publik adalah antara lain interaksi tidak langsung melalui media massa. Memiliki perhatian yang sama terhadap satu sisi dan ada kecenderungan untuk berpikir nasional. Yang kedua yaitu ada kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosieta, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Jenis-jenis kelompok nyata yang pertama yaitu ada kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contohnya antara lain kelompok penduduk di usia tertentu di suatu kecamatan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok sosieta. Ciri kelompok sosieta adalah antara lain terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadirannya konstan.
Yang ketiga yaitu kelompok sosial, terbentuk karena adanya kesamaan seperti tempat. Kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok sosial yang paling terorganisir, contohnya antara lain lembaga pendidikan atau kesatuan angkatan bersenjata. Nah, ada juga kelompok volunteer. Pengertian dari kelompok volunteer adalah sebuah kelompok dari orang yang dimana memiliki sebuah kepentingan yang dimana sama antaranya yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, mereka tidak akan mendapatkan sebuah perhatian yang dimana berasal dari sebuah kelompok masyarakat. Dari kelompok ini, kemudian akan mampu untuk dapat diharapkan guna mampu untuk memenuhi sebuah kepentingan anggota yang dimana didasari secara individu tanpa memiliki gangguan akan kepentingan dari masyarakat itu sendiri secara umum. Nah, biasanya mereka tidak akan mendapatkan upah karena hal ini hanya bersifat sementara dan keinginan pribadi. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.